Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Mo Channel. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang bagaimana caranya memasang hardwire kit pada dashcam. Yang tampak di layar ini adalah proses perekaman dari sebuah dashcam ya, yang murah saja ini ya. Sengaja saya akan coba yang murah ya. Nah, itu dashcamnya di atas yang kedap-kedip, dan ini tampilannya setelah dikoneksikan dengan WiFi di head unit Android mobil saya ya. Jadi tidak pakai handphone saya koneksinya, tapi pakai WiFi. Maksud saya pakai head unit supaya kelihatannya lebih besar dan tidak ribet tentunya. Baik, lanjut. Sebagaimana umumnya dashcam maksud saya ya, itu arusnya diambil dari lighter. Nah, ini seperti ini ya, diambil dari lighter. Dia akan merekam dengan durasi yang 1 menit, 2 menit, 3 menit ya. Tapi karena dashcam ini dashcam murah, tidak ada fitur ADAS-nya ya. Nah, kalau mobil ini dimatikan, berarti lighter ini kan mati. Artinya dashcam berhenti merekam. Nah, bagaimana kalau saat parkir ya, supaya termonitor parking monitor, atau istilah kerennya parkir surveillance. Artinya pada saat mobil dimatikan, dashcam masih tetap merekam ya. Nah, itu kita akan menggunakan apa yang disebut dengan ini ya, ini hardware kit ya, kitnya. Nanti yang akan saya jelaskan di video tutorial ini. Apa saja yang dibutuhkan atau yang diperlukan ya. Jadi hardware kitnya, kemudian ada fuse tabnya karena dipasang di box screen ya. Kemudian juga fuse-nya tentu saja ya. Nah, untuk lebih jelasnya ikuti terus video ini. Oh ya, sebelumnya kenapa harus pasang hardware kit ya? Karena hardware kit ini fungsinya untuk mengaktifkan fitur parking surveillance atau monitoring parkir. Ya, resikonya jelas ya, kalau kita mobilnya diparkir di rumah sampai 2-3 hari nggak dihidupin ya, ya pasti tekor akinya. Tapi nanti ada caranya supaya tidak tekor akinya, itu bisa dimatikan. Jadi tombol di dashcam itu dipencet lama berarti dia akan mati. Jadi kalau saat kita membutuhkan saja, misalnya parkir di mall ya, yang sekitar sejam 2 jam boleh itu dihidupkan. Tapi kalau di rumah pagarnya dikunci, yang ngapain dihidupkan, dimatikan saja. Dipencet dimatikan dulu mesinnya, kemudian indikatornya masih hidup, kita pencet power off-nya agak lama, berarti dia tidak ada arus yang masuk. Insya Allah itu awet akinya. Baik, lanjut ya. Sebelumnya yang belum subscribe ya silahkan subscribe kalau dirasa ini ada informasi yang didapat ya. Nah, ini karena saya satu tangan jadi saya tangkringin ya hardwire kitnya ini ya. Nah, saya mau jelaskan dulu bagaimana tip membeli atau ya pesan hardware kit ya. Saya beli terpisah ini ya, tetapi saya sarankan untuk dashcam yang branded ya, 70 My, DDPAI, Philips ya, sebaiknya beli di penyedia layanan yang sama. Biasanya ada opsi ya, ada opsi dengan memory card, dengan
hardware kit untuk parking surveillance atau tidak ya. Sebaiknya sama, dashcamnya beli di situ ya, hardware kitnya beli di situ ya. Saya beli terpisah karena pertimbangan saya adalah nggak apa-apa lah kalau rusak pun ini murah kok dashcamnya, hanya 200-300 ribuan ya. Itu yang pertama ya. Jadi usahakan beli di opsi yang ditawarkan oleh seller. Yang kedua itu perhatikan banget ya, kita barangkali lupa serinya apa ya, nggak masalah, yang penting port masuknya ini apa, mini USB ya atau tipe C. Kebetulan saya salah ya, port masuk dari dashcam yang saya beli ya ini adalah tipe C, sedangkan saya belinya yang mini USB. Tapi itu nggak ada masalah ya, karena itu bisa ditambah dengan adapter. Nah ini saya beli lagi adapternya ya. Nah ini adapter ya yang masuk ke mini USB dan keluarannya adalah tipe C yang nanti bisa dihubungkan dengan port yang ada di sini. Oke, itu yang kedua ya. Kalau lupa serinya atau tanyalah sama sellernya. Tapi yang jelas pilihannya ada dua, bisa tipe C atau mini USB. Oke, lanjut. Mudah-mudahan tidak bertele-tele ya. Tapi kalau bertele-tele juga skip aja kok, nggak ada masalah. Karena tujuan saya adalah memberi informasi yang detail. Ya, silakan. Dan ini patokannya adalah pemahaman saya. Menurut saya ini tidak bertele-tele, tapi kalau menurut Anda bertele-tele ya silahkan komen atau skip ya. Oke. Yang berikutnya di hardwire kit ini ada 3 ujung ya. Yang hitam ini ground ya, tinggal pasang di baut saja. Kemudian ada merah dan kuning ya. Pada hardwire kit yang saya beli di keterangannya sesuai dengan pengkabelan. Yang kuning ini disambung dengan B+ ya, yang merah ini disambung dengan ACC. Artinya sesuai dengan pengkabelan secara umum, warna merah itu ACC, warna kuning itu B+. Tetapi pada hardware kit yang lain, terutama yang di opsi pembelian dashcam branded, itu beda ya. Yang merahnya itu untuk B+, yang kuningnya untuk ACC ya. Nanti saya akan coba ya, kalau saya ada uang dan membeli itu ya, atau ada yang mau pasang 70 my ya, saya anjurkan untuk pilih opsi yang lengkap ya, memory cardnya dan juga hardwire kitnya ya. Nah yang berikutnya saya beli ini ujungnya bukan begini tadinya ya, ujungnya itu sudah ada fuse-nya ya. Nah tapi ternyata fuse-nya itu tunggal ya. Akhirnya saya beli lagi, pengen yang irit malah akhirnya jadi ngorot ya. Jadi saya beli fuse tab ya. Nah ini fuse tab ya. Nih yang ujungnya itu ada 2 lubang ya, di sininya nih. Ini ada 2 lubang, maaf ya. Satu ini untuk jalur yang ke dashcam ya, satu lagi yang kosong ini untuk mengganti. Jadi kalau yang kuning berarti untuk mengganti B+ ya, sekring B+ nya taruh di sini, ininya ditancap di sana ya. Nah, ini yang 2. Ini fuse tab ya. Jadi saya beli lagi fuse tab. Fuse yang bawaan dari dashcam saya potong, saya buang ya. Oke. Nah, apa saja peralatan dan bagaimana cara pemasangannya di mobil akan saya berikan video tutorialnya di episode yang berikutnya ya. Tetapi yang jelas ya, hanya sekedar informasi saja dulu bahwa ya untuk memasang ini kita harus
bongkar fuse box-nya. Nah, mobil saya Etios Falco ini fuse box-nya ada di belakang speedometer ya. Jadi agak ruwet bukanya. Nanti makanya saya akan videokan di video yang berikutnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, peralatan yang diperlukan adalah test pen DC. Kebetulan saya nggak tahu naruhnya di mana test pen DC-nya. Ya, tanpa itu nggak bisa. Ya, makanya saya cari dulu test pen DC-nya sampai ketemu, baru nanti untuk itu. Tapi saya sudah pernah cek ya. Jadi untuk yang kuning, yang menurut pengkabelannya itu di B+, saya akan pasang di fuse horn untuk Etios ya. Intinya yang inputnya ada arus, outputnya ada arus ya. Tetapi saya lebih safety milihnya horn. Banyak sih yang begitu ya. Oke, yang kedua saya pakai di ACC. Oke. Selanjutnya akan kalau yang belum subscribe silakan subscribe dan bunyikan lonceng supaya informasi berikutnya akan sampai ke Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.